Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa-siswi kelas 4 SD IT Al-Faizin. Pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dan akan membahas tentang tanda-tanda baligh, khususnya tanda-tanda baligh bagi anak laki-laki. Bersama Ibu dengan Ibu Ati. Baligh. Pasti di antara kalian akan bertanya-tanya, apa sih itu baligh? Apa ya baligh itu? Kemudian, apakah aku sudah baligh? Tanda-tandanya apa saja ya? Dan apa saja yang harus kita lakukan kalau memang kita sudah baligh? Nah, anak-anakku, perlu kalian ketahui bahwa salah satu hal penting yang harus diketahui dan dipahami oleh anak-anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, adalah tanda-tanda baligh. Mengapa demikian? Karena kewajiban-kewajiban syariat atau hukum Islam akan dikaitkan padanya ketika dia sudah mencapai usia baligh. Oke, kita langsung ke pengertian baligh. Yang pertama, pengertian baligh secara bahasa. Baligh secara bahasa itu artinya adalah sampai atau cukup umur. Cukup umur yang bagaimanakah itu? Yaitu cukup usianya untuk kategori dia sudah mulai melekat hukum kepadanya. Sedangkan secara hukum Islam, baligh berarti seseorang yang telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil, serta telah mencapai usia tertentu atau keadaan tertentu, baik itu bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, baligh ini disebut juga dengan taklif. Apakah itu taklif? Taklif adalah keadaan seseorang yang telah sampai pada masa pemberian beban hukum. Itu mengapa orang yang sudah taklif disebut juga dengan mukallaf. Jadi seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan, jika dia sudah mencapai usia baligh atau telah menunjukkan tanda-tanda dia baligh, maka dia menjadi taklif atau semua hukum Islam, hukum syariat Islam melekat padanya, dan orang tersebut disebut juga dengan mukallaf. Kalau tadi pengertian baligh, sekarang tanda-tanda baligh. Namun untuk pertemuan kali ini, Ibu hanya akan membahas tentang tanda-tanda baligh bagi anak laki-laki. Yang pertama, ihtilam atau keluarnya sperma atau mani. Kemudian yang kedua, telah sampai umur 15 tahun atau minimal 12 tahun. Dan yang ketiga, telah tumbuh bulu di kemaluannya. Pembahasan pertama, kita bahas tentang ihtilam dulu ya. Apa sih itu ihtilam? Nah, ihtilam ini secara bahasa artinya adalah mimpi basah. Nah, ini jika terjadi ketika berusia 9 tahun atau lebih berdasarkan kalender Hijriyah atau Komariah. Mimpi basah. Kok mimpi basah, Bu? Sama kayak ngompol dong berarti. Tentu saja berbeda. Kalau ngompol, yang keluar itu adalah air seni atau air kencing, sedangkan ihtilam ini yang keluar adalah air mani. Air mani teksturnya berbeda dengan air kencing. Jika air kencing teksturnya adalah cair, tapi air mani teksturnya dia lebih kental. Nah, ihtilam ini keluar pada waktu tidur ataupun sedang terjaga. Jadi jika anak-anakku yang laki-laki khususnya keluar sesuatu di kemaluannya ketika bangun tidur ataupun sedang terjaga, bukan seperti air kencing, baunya juga tidak pesing seperti air kencing, baunya berbeda,
Segera tanyakan kepada orang tua kalian, kepada ayah atau kepada ibu, air apakah itu? Jika memang itu adalah air mani yang keluar, maka kalian sudah masuk pada tanda-tanda baligh. Di antaranya yang pertama adalah ihtilam atau keluar mani. Tanda yang kedua adalah telah sampai umur 15 tahun. Artinya, dia sudah berusia 15 tahun ke atas atau minimal 12 tahun meskipun dia belum ihtilam. Jadi, meskipun usianya sudah 15 tahun atau sudah 12 tahun minimal, tapi belum pernah mengalami mimpi basah, maka dia sudah dikatakan baligh. Biasanya di umur-umur ini 12-15 tahun ini memang sudah mulai terlihat ciri-ciri kedewasaan dari fisiknya. Di antaranya suaranya sudah mulai berubah. Tambah ngebas, tambah besar misalnya, atau biasanya suaranya kecil kok jadi berubah seperti ini, jadi serak-serak atau bagaimana. Artinya ciri-ciri fisiknya di situ adalah suaranya mulai berubah, tidak seperti suara-suaranya sebelumnya. Kemudian tumbuh jakun di lehernya. Jadi seperti ada biji di lehernya dan lain sebagainya. Kemudian tanda-tanda baligh yang ketiga bagi laki-laki adalah telah tumbuh bulu di kemaluannya. Ditandai dengan mulai tumbuhnya bulu-bulu halus di sekitar kemaluan. Coba yang laki-laki nanti kalian perhatikan, jika memang sudah mulai tumbuh bulu-bulu halus di sekitar kemaluan kalian, maka meskipun kalian belum ihtilam, itu tandanya kalian sudah memasuki masa baligh. Juga bulu-bulu di daerah lainnya seperti kumis, bulu kaki, atau bahkan bulu ketiak. Nah, jadi kalau bulu-bulu itu sudah mulai tumbuh di tubuh kalian, maka itu artinya kalian sudah memasuki masa-masa baligh. Nah, namun demikian, di antara tiga tanda baligh yang sudah Ibu sebutkan tadi, tanda baligh yang paling utama bagi seorang anak laki-laki adalah ihtilam. Jadi, jika seorang anak sudah mengalami tanda-tanda baligh, baik itu salah satu dari ketiganya atau ketiga-tiganya sudah mulai muncul, maka sudah mulai melekatlah semua kewajiban dalam syariat Islam padanya. Seperti misalnya sholat 5 waktu sebagaimana mestinya, sudah tidak boleh lagi meninggalkan sholat, sudah tidak boleh lagi telat-telat mengerjakan sholat. Sholatnya juga sudah tidak boleh lagi asal-asalan, sudah harus sesuai dengan bagaimana syariat mengajarkan kita untuk sholat. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Ini sudah mulai wajib, sudah nggak boleh bolong-bolong. Kalau misalnya ketika bulan Ramadan meninggalkan puasa, maka dia wajib menggantinya di hari-hari yang lain dengan alasan apapun. Kemudian haji apabila mampu, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang melekat pada seseorang yang sudah baligh. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Selamat belajar dari rumah dan semoga sehat selalu. Terima kasih dan Ibu harap penjelasan-penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa kalian pelajari dan kalian tulis kembali di buku tulis agar tidak lupa. Demikian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.